Audio Jungle. Apa kabar saudara pagi hari ini? Berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Amin. Hari ini kita mau pujikan kuasa Tuhan melimpah bagi kita. Kuasa dan berkatnya bercurah bagi kita setiap hari. Kita memberikan hati kita kepadanya. Kita pujikan Dia. Good Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
bangkit berdiri. Kita puji bersama-sama. Wajahku yang mungkin tak tampak, tak kau lihat. Itu yang mengecewakan, dan ku berikan hatiku tuh ku persembahkan, yalah ku. Mari bersama-sama kita ucapkan. Tak kau pandang wajahku yang mungkin tak tampak, tak kau berikan hidupku yang mengecewakan, dan ku berikan hatiku tuh ku persembahkan, yalah ku. Mengiring Yesus tak bukan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku,
boleh berkumpul di pagi hari ini, beribadah bersama-sama. Kau berkati Bapak ibadah kami dari awal hingga akhir Bapak. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan Bapak, kiranya Kau jadikan berkat bagi kami, hati kami Bapak, untuk mau mengenal kuasa-Mu, untuk mau mengenal diri-Mu lebih lagi Bapak. Kau berkati kami Bapak, satu persatu hari ini. Kau berkati setiap kami, masalah kami Bapak. Kau hempas, Kau keluarkan Bapak. Kami berdoa Bapak, kami mengucap syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semangat hari ini. Kita saat ini mau bersuka buat Dia. Dia adalah Raja kita yang bertahta di atas segala raja. Dia itu Yesus Kristus, Sang Penembus hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada-Nya. Karena Dia yang perkasa. Dia yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukurlah kepada-Nya, bawakan puja bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmuran keselamatanku, Dia penolongku, yang hidup. Katakan. Seluruh semesta sujud menyembah. Kita mau agungkan nama Dia. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan siar putra-Mu, mulia. Agunglah perbuatan-Mu, Kau menjelaskan hidupku. Yesus-Mu tiada tara, berkata Tuhan Raja. Kita mau katakan sama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmuran keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan siar putra-Mu, telah terang mulia. Agunglah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku. Yesus-Mu tiada tara, berkata Haleluya. Dia adalah Raja kita. Dia yang berkasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia yang percaya. Berdaya Dia suruh semesta seluruh sujud. semesta sujud Menyembah Dia Raja kita. menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan siar putra-Mu, telah terang mulia. Agunglah
tiada dan mulia, itulah perbuatanmu, kau menyelamatkan hidupku. Janjimu tiada tara, engkaulah Tuhan Raja. Mari kita bersama-sama pujikan Aku Diberkati. Amin. Keberkat Tuhan melimpah bagi kita. Dalam serang-serai baginya. Diberkati semuanya. Karena sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau ujian kasih setiamu Tuhan. Kasih setianya nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku Dia sanggup menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Suara-suara. Aku diberkati. haleluya. Aku dilimpahi karena alasanku Allah sanggup untuk mengerjakan setiap untuk perkara dalam kehidupan kita. menyediakan. Aku Kami yakin Tuhan akan diberkati memberkati setiap kami Kami saat dilimpahi, ini. amin. Kau akan melimpahi dengan kasih. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita. Bahwasanya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Waktu-Mu tak pernah terlambat Tuhan bagi setiap kami. Izinkanlah Tuhan saat ini Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan saat ini menjamah setiap hatimu. Karena di saat waktunya Tuhan yang tepat, kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kita ulangi lagi dari ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tuhan selalu menjawab setiap doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sama-sama. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita mau belajar sama-sama lagu ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya membuat dia berubah. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau penguasa langit dan bumi, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini, hari yang penuh bahagia, hari yang penuh sukacita yang dari surga yang turun, menyertai kami semuanya, memberkati kami semuanya, membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan itulah yang membuat kami patut mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi bagi setiap jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, pengurapan Tuhan menyertai kami semuanya. Dan kami saat ini ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kami memiliki pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan semua hidup kami ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami perintahkan dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Semuanya keluar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap baik, amin. Diurapi oleh Yesus, diurapi oleh Yesus, Tuhan sendiri yang menyertai kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita menyatakan diri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa itulah diturunkan kepada kita semuanya. Kuasa itu diturunkan oleh Tuhan karena kita percaya.
Semua yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita alami, mungkin segala permasalahan kehidupan ini, dan itu macam-macam. Pengalamannya berbeda-beda. Dan sesuai dengan kapasitasnya, Tuhan mengurapi dengan kuasanya bahwa kita bisa melewati segala permasalahan yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Segala permasalahan yang kita hadapi, semuanya disertai oleh Tuhan kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Harus membangun kehidupan kita dengan keyakinan. Secara turun-temurun Tuhan memberkati kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin bagian dari orang yang percaya di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Yakin bahwa segala keberadaan rumahmu, segala keberadaan hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Haleluya. Segalanya berarti semua. Oleh sebab itu, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena kita sendiri gak berhak atas hidup kita, kita sendiri gak sanggup kalau saudara memiliki harta kekayaan, saudara memiliki kepunyaan apapun itu. Gak bisa saudara harus terjaga dengan keberadaan Bapak Ibu Saudara dengan harta atau apapun yang saudara miliki. Disimpan di ban pun, disimpan di tempat yang tersembunyi pun, kalau saudara nggak memiliki keyakinan, saudara juga tidak tenang. Amin. Tapi kalau semuanya saudara serahkan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan itu satpam, bukan berarti Tuhan itu security saudara, menjaga keamanan. Tapi Tuhan itu memproteksi, memberikan perlindungan yang tidak terbatas atas hidup kita. Segala-galanya kalau kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Bukan berarti saudara mencobai Tuhan dengan segala keberadaan saudara. Wes gak apa-apa, berarti kok lah aku budal ning gereja, mae gak tak kunci ya gak apa-apa. Berarti saudara sedang mencobai Tuhan. Kalau menyerahkan itu berarti ya sudah berangkat. Nah, kalau lupa ya, pernah dulu saudara masa kecil saya, pelayanan orang tua saya ikut gitu, berangkat naik sepeda. Naik sepeda, yang satunya naik becak ya kan, karena dulu ibadahnya di Pagura gedung Beskop sana saudara. Di sebelahnya itu ada rumah-rumah kecil ya. Di situ saudara ketika dalam perjalanan ibu lupa kalau mematikan kompor. Wah, jadi semuanya bingung. Di tengah-tengah perjalanan mau ibadah mulai, ibu baru ingat kompornya belum dimatikan. Wah ini saudara, akhirnya singkat cerita saya suruh balik sama kakak saya naik sepeda ontel saudara. Kenceng saudara. Sampai di rumah gasnya habis, kompornya mati. Jadi sebetulnya kekhawatiran itu kalau kita dipengaruhi saudara, kalau kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, ya sudah serahkan sama Tuhan, gak ada apa-apa saudara. Padahal pada waktu itu ya sudah berdoa, sudah tidak terjadi apa-apa, kompornya tidak meleduk dan seterusnya. Dan tapi tetap harus dikontrol saudara, naik sepeda. Karena adanya sepeda ya naik sepeda terus sama kakak saya berboncengan. Sampai di rumah kompornya sudah mati karena kehabisan gas. Jadi bukan berarti kalau hal seperti itu terus nanti diulang lagi kan, enggak. Itu kan memang insidental, enggak setiap hari terjadi. Itu lupa, faktor X saudara. Di dalam kehidupan saudara kalau masa-masa tertentu di situ, kalau semuanya saudara pertaruhkan semuanya di hadapan Tuhan, ya yakin saudara semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup saudara aja dijamin keselamatannya oleh Tuhan, yang lainnya kalau saudara serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti memproteksi, Tuhan pasti menjaga. Amin. Haleluya. Termasuk keturunanmu. Nah, mari kita buktikan di sini di dalam Keluaran pasal yang ke 40 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran. Kejadian Keluaran. Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang saudara ketemu katakan amin. Kita baca bergantian bersama-sama. Haleluya.
karena monitornya belum ada di sana. Nanti silakan Bu Yoyo berpresentasi setelah acara ibadah ini. Haleluya. Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca ayat yang 12 ayat 15, kita baca bersama-sama, kita baca bergantian. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan itu imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Jabatan imam ini bukan secara saya kalau pendeta berarti anak saya harus ada semuanya pendeta. Mereka bisa berontak sama saya. Tapi saya yakin di antara ketiga-tiganya itu ada bagian yang Tuhan sudah ambil di situ. Jumat Tuhan, sopo ya? Wah, ini mesti Rafael. Wah, ini Josean. Wah, ini Rio. Saya dengar Rafael belum ngomong aja dia batin bukan saya. Tapi di sini tertulis di situ. Ini bahasanya imam nih, jangan salah, saudara juga disebut imam. Katakan saya adalah imam. Ya, saudara adalah pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kemarin saya berbicara tentang pemimpin, ya pemimpin atas hidupmu itu yang terutama. Memimpin hidup sendiri itu saudara, kadang-kadang saudara harus dipimpin oleh orang lain baru saudara bergerak. Tapi saudara nggak bisa memimpin hidup saudara sendiri. Yang terpenting adalah saudara, kalau saudara bisa memimpin hidup saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ya sederhana, waktunya mandi nggak usah disuruh-suruh, saudara harus mandi sendiri, itu bisa memimpin diri sendiri gitu. Kalau kita katakan seringkali mandiri gitu, bisa mandi sendiri. Maksudnya tidak bergantung pada orang lain. Paling tidak itu saudara. Saudara bisa mengukur hidup saudara, saudara bisa memimpin hidup saudara. Bangun tidur, apa yang harus saudara lakukan, mandi, cuci muka atau dan seterusnya, saudara datang pada Tuhan. Atau sebelum saudara mandi cuci muka, saudara bahileran tok, abape gak enak, wis langsung ngadep sama Tuhan. Tuhan Yesus diabapi ya saudara. Itu semuanya saudara memang gak ada aturan yang baku saudara di dalam zaman anugerah ini. Saudara dipercayakan oleh Tuhan bisa mengatur hidup saudara. Kalau kita punya teman, kita punya saudara, mereka begitu taatnya luar biasa gitu. Sebelum datang pada Tuhan, datang mandi bersih, ya kan? Cuci tangan, cuci kaki, saudara, cuci telinga, membasuh muka, saudara. Mereka datang kepada Tuhan. Dan kenapa kita nggak bisa? Seharusnya kita sudah bisa. Dan itu sudah otomatis. Kalau itu dibangun dengan kebiasaan setiap hari, saudara. Membangun kebiasaan itu kalau saudara baca Seven Habits punyanya Stephen Covey, saudara. Wah, itu luar biasa. Itu harus mengawalinya kebiasaan itu selama 40 hari baru semuanya bisa teruji. Saudara akan terbiasa. Kalau saudara nggak melakukan, itu rasanya nggak enak. Biasanya saudara memakai jam tangan, ini kalau yang memakai jam tangan, saudara memakai jam tangan itu di bagian mana? Di sebelah mana tangannya? Ya kan? Serempak tangan kiri. Coba saudara balik yang di tangan kiri, terus ditaruh di tangan kanan itu. Memakai jam tangan yang biasanya di tangan kiri, ditaruh di tangan kanan. Rasanya enak nggak? Ada yang memakai jam tangan? Coba dipindah sekarang. Itu kan tangan kiri kan? Coba di tangan kanan, coba di kanan. Nah, coba. Ini tangan apa gue? Ya ndang pindahan deh kono. Yang pakai jam tangan kan? Hah? Apa?
HP-nya imut. Oh. Sudah semuanya? Yang punya jam tangan, yang nggak punya juga nggak sama halu saudara. Itu masih jam tangan. Gitu. Sudah? Yang sudah terpakai di bagian kanan? Sudah nggak? Sudah belum? Sudah ya? Rasanya gimana sekarang? Hah? Gak enak kan? Bangun kebiasaan itu sampai saudara hari Minggu datang lagi sampai bulan depan di tangan. Wah, kok lek dino Minggu dipindah tangan tengen gitu. Itu selama 40 hari baru bisa saudara nyaman. Sudah terbiasa di tangan kanan. Tapi kalau nggak terbiasa mesti langsung dipindah lurung ngomong langsung dipindah tangan kiri saudara. Ya kan? Karena nggak biasa, udah nggak enak. Tapi kalau sudah dibiasakan di tangan kanan, coba besok atau hari ini jangan dipindah dulu, pokoknya di tangan kanan terus. Besok juga gitu. Meskipun lupa, balik lagi tangan kanan. Biasanya lupa, karena kebiasaan di tangan kiri. Coba di tangan kanan. Nah ini contoh saja dari hal yang kecil. Gitu. Itu juga nggak mempengaruhi saudara masuk surga atau enggak kalau pakai jam tangan di tangan kanan, saudara. Gitu. Masuk tangan kanan. Oh, tanganmu tangan kananmu kiri. Oh, kono sisih ini neraka iki. Enggak pengaruh, saudara. Haleluya. Saudara, itu harus dibangun dengan kebiasaan. Ya, hal-hal yang kecil itu yang harus dirubah. Saudara harus berani merubah itu. Yang biasanya bangun tidur melayu, awut-awutan, kasure, wes bene. Nah, sekarang mulai ditata. Lek sedina rong dina mah biasa. Sampai 40 hari, kalau sudah 40 hari lewat, sudah otomatis itu. Saudara bangun tidur itu rasanya sudah nggak enak. Meskipun saudara lupa, pasti balik lagi ada yang nggak enak, saudara pasti akan tata tempat tidur itu. Membangun kebiasaan. Itu baik, saudara. Membaca kitab sih sekarang. Ya. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nyanyi izin loh, saudara. Nyanyi aja, saudara, izin itu kelihatan, saudara. Baca Alkitabnya. Lek eling, Pak. Lek enek kiriman ning HP kuwi, lek enek kiriman di HP, saudara. Lek gak enek kiriman wis meneng ae, saudara. Saudara, ini padahal yang berurusan secara langsung dengan kehidupan kita. Dan hari-hari ini saudara dipusingkan dengan segala keberadaan saudara dengan teknologi yang ada, dengan HP ini. Kalau saudara nggak ada HP itu ngawari bindi gitu. Kalau HP saudara ditelepon sama temen, nggak usah pacar. Temen sing jauh, sing nggak pernah ketemu, tiba-tiba ingat saudara terus nelpon gitu. Kira-kira kita ketika dipanggil sama bapak ibumu jawabnya gimana? Saya ini mau telepon, mesti gitu. Benar nggak kira-kira? Halo? Celok bojone saya tahu anak telepon gak lagi. Sudah, biasanya ngono iku wong wedok. Yang tertuduh itu tertawa. Yang nggak tertawa itu masih melakukannya. Kebiasaannya, ya kan? Benar nggak kira-kira? Terima telepon, saya tahu ngerti kan telepon enggak? Padahal telepon itu teman yang jauh, yang ngomong say hello aja, mungkin ngobrol-ngobrol dia, ditanya atau dipanggil orang tuanya, dipanggil suaminya, panggil istrinya, diabaikan gitu. Padahal ingat, orang tuamu itu lebih penting panggilannya daripada temanmu tadi yang telepon. Hei adik-adik, anak-anak. Apalagi kalau jauh ditelepon mbek wong tua nih langsung ditolak. Saya nggak bisa angkat telepon, langsung pesan otomatis. Saya nggak bisa angkat telepon, nanti saya telepon balik. Dinteni sedino ra telepon, rong dino ra telepon. Oh, paket entek gitu kan. Ya ini paketan, wah numpuk nepot. Orang tua itu memperhatikan gitu.
Orang tuamu sing nelpon awakmu itu, orang tua ada temenmu yang nelpon tadi, lebih berharga orang tuamu. Le, Dok, Dek, Cah, diomongi. Orang tuamu ini berurusan dengan nyawa mengeluarkan kamu. Kancamu apa gelem urusan nyawa karo kowe? Tak tuturi saya. Berani nggak temanmu itu berurusan nyawa denganmu? Ya, lah temanmu yang berani jamin nyawamu, kene tak bayarane. Orang tuamu itu yang berurusan dengan nyawamu. Perhatikan dia. Ini malah piye iki. Lah ini loh tadi saya ngomong tentang imam ini, tentang turun temurun ini harus dijaga ini. Begitu rupa orang tua menjaga anak-anaknya, tapi seringkali anaknya mengabaikan orang tuanya. Saya katakan, sak brengsek-brengseknya orang tua itu memang brengsek orang tua. Memang untung kalau di sini orang tuamu nggak brengsek. Saya ngomong seperti itu. Tapi berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan, saudara, anak-anak, kamu harus pulih dulu dengan Tuhan. Orang tuamu mungkin nggak baik dengan kamu, tapi kalau kamu baik dengan Tuhan, itu yang mengubahkan hatimu. Hai anak-anak, di suaramu, yang muni amin cuma si tok tukang ngibot nanti gini. Amin. Apa sing diamin iki, Mang? Amin tok ae. Saudara, ini perlu diketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, ada hukumnya juga. Hormatilah ayah ibumu, mbokmu, ya kan? Hormatilah orang tuamu, yang udah hormatilah bapak ibumu supaya panjang tanganmu gitu. Hah? Panjang umurmu. Ini penting, saudara. Batinnya anakku nyapa, cuma pas tekan gereja gitu ini. Sama, mendengarkan firman Tuhan di Jogja, di Jakarta, di sini ya sama. Kalau waktunya mendengarkan firman Tuhan, firman itu memberikan kegerakan. Roh yang sama itu akan menuntun, mempersatukan. Roh itu mempersatukan kita. Kadang-kadang saudara membaca firman hari ini, loh kok bodoh ya ketika mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ketika ada kiriman dari HP, teman dari dan siapapun itu, sama ya. Nah itulah kekuatan roh. Itu namanya kekuatan roh yang mempersatukan. Ayat yang ke-12, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Ini Musa diperintahkan oleh Allah untuk membasuh Harun. Saudara, Harun ini siapa? Adiknya? Adiknya apa kakaknya? Kakaknya siapa? Kakaknya Musa, saudara. Tiba-tiba Rudi datang mendatangi Pak Dodik, saudara. Kan gitu ini ceritanya. Memberikan pengurapan di situ. Nah, Pak Noah ternyata penyerahan hak, saudara. Pengembalaan akan serahkan kepada Pak Dodi ini, Pak. Gitu. Tapi ini firman Tuhan. Nah, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Karena tugas Musa selesai sudah. Semuanya harus terus bergulir. Kalau hari ini ya saya seolah-olah seperti terjerumus di tempat yang benar. Terjerumus di tempat yang, nah inilah saya. Dan saya harus tetap ya kuat, harus dengan segala keberadaan saya harus mampu.
karena Tuhan sudah percayakan. Yesus saja usianya 33 tahun, saudara. Dibatasi sudah. Keberadaan di bumi itu 33 tahun. Saya sudah 40 lebih, sudah mau 45, sudah meh 50, saudara. Nah, pengurus meh sewidak, terus nenek meh 70, saudara. Keterbatasan manusia. Nah, kalau dipercayakan memimpin ya harus berani, siap gak siap harus berani memimpin, saudara. Dan Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan terus memenuhi. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu memimpin kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, nah tadi pujiannya, Tuhan memberkati tepat pada waktunya, itulah pekerjaan Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara terus berharap kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita tahu kalau saya mungkin waktunya sudah cukup di situ, ya harus mempersiapkan di situ. Kalau berbicara 3 anak saya, oh Tuhan sudah memberikan tahu, tapi kalau ada yang lain, kalau menjadi imam itu tugas memang. Imam itu sudah menjadi tanggung jawabnya bagi setiap orang yang percaya. Orang percaya katakan amin. Setiap orang percaya diberi tugas sebagai Imam Koirudin atau Imam Syafi'i. Sebagai imam. Imam itu yang memimpin. Imam itu orang yang bertanggung jawab. Saudara sedang diberi tanggung jawab bagaimana pemberitaan tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara yang bertanggung jawab. Ketika saudara menjadi orang yang percaya, saudara diberi mengerti oleh Roh Kudus, diberi pemahaman bahwa setiap orang yang percaya bukan hanya setiap minggu duduk diam mendengarkan firman Tuhan, tapi apa yang saudara dengar, saudara ngalami. Maka kekristenan itu bukan masalah agama, tentang mengalami hidup bersama Tuhan. Bukan masalah agama, oh orang Kristen itu enak, oh tiap hari minggu memuji Tuhan, bersorak-sorai, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada janji setiap orang itu diberkati oleh Tuhan. Carilah dahulu, yang terutama itu mencari Tuhan, saudara dikasih tahu supaya saudara mengerti menjadi anak Tuhan, dan pasti ketika saudara mengerti menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau belum mengerti, tunggu dulu sampai waktu Tuhan yang terbaik untuk hidup saudara. Haleluya. Amin. Kalau sudah saudara melakukan semuanya untuk Tuhan, saudara mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupmu, pasti saudara diberkati. Haleluya. Pasti. Tapi kalau saudara, ini kalau berbicara tentang materi loh saudara. Saya tidak berbicara tentang bagaimana kekristenan itu mesti orangnya kaya. Damai sejahtera itu yang terpenting. Orang kaya nggak punya damai sejahtera, ipodai. Gitu. Yang terutama adalah memiliki damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera saudara bisa mengucap syukur, ada sukacita. Ketika orang bersukacita, wah berkat itu, pintu itu terbuka. Nah itu namanya pintu berkat itu terbuka, pintu surga terbuka. Inilah berbicara tentang pengurapan tadi. Haleluya. Kemudian kau suruhlah, saya ulang lagi, Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak benar dibasuh dengan air, ini jelas. Dibasuh dengan air, dibersihkan. Ini cara mempraktekannya seperti Yesus membasuh murid-muridnya. Bukan hanya menyiram airnya dengan kakinya dengan air, saudara, tapi benar-benar dibasuh. Namanya dibasuh itu dipegang kakinya, dibuka kasutnya, dan dibersihkan, disiram dengan air, dibersihkan. Dan kain, bukan kain lampin, bukan gombal, kain yang khusus itu saudara, untuk membersihkannya. Saudara, ini berbicara tentang hidup saudara kalau ketika datang kepada Tuhan, saudara dipersiapkan oleh Tuhan, dibasuh, dibersihkan saudara, supaya tidak kotor lagi.
Ya ketika keluar pasti kotor lagi, datang lagi masuk ke tempat ibadah, dibasuh lagi, saudara. Seperti itu. Sampai benar-benar bersih, baru di sini dikatakan, kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, saudara lihat kanan kiri. Bagaimana cara berpakaian saudara, begitu juga saudara menghormati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya punya teman saudara, kemarin dia baru bisa pakai celana panjang. Ya beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika bertobat itu saudara, neng gereja ya kayak soalan kolor saudara. Gak apa-apa. Yang penting dia nyaman. Ya gak nyaman kan orang-orang yang di sekitarnya. Akhirnya dibilangi, biar yang penting dia nyaman. Sampai akhirnya dia ngerti-ngerti sendiri saudara. Gak ada yang nyuruh. Jadi ketika bapak ini datang ke gereja pakai celana katun saudara, terus pakai hem lengan panjang apa dilipat gitu, orang lihat semuanya, wow, beda, sesuatu yang beda. Itu proses, semuanya itu mengerti itu karena proses. Amin. Bukan saudara tiba-tiba datang di sini, wah langsung diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan, saudara. Kalau saudara berespon benar, saudara akan bisa berubah. Seperti contohnya tadi saudara memakai jam tangan di tangan kanan. Saudara terus sampai 40 hari memakai jam tangan di tangan kanan. Dan saudara rasakan perubahannya. Memang nggak ada apa-apa, cuma rasanya sudah terbiasa di tangan kanan daripada di tangan kiri gitu. Dan nggak ada legalitasnya kan? Oh pakai jam tangan di tangan kanan itu ada aturannya di Undang-Undang Dasar Negara kita bahwa memakai jam tangan di tangan kanan kan nggak ada. Itu kan kebiasaan orang aja. Oh bagusnya itu. Bukan masalah tata krama, nggak ada tata kramanya memakai jam tangan di tangan kanan itu. Gitu. Atau mungkin karena kebiasaan enak. Oh kalau gini tuh enak, kalau gini nih susah rasanya. Yang semacam itu yang Tuhan mau percayakan di dalam hidup saudara. Saudara harus berubah. Ketika mengenal dia, saudara mengalami perubahan itu. Dan apa dari perubahan yang saudara alami itu? Damai sejahtera dan sukacita itu. Makanya kemarin dalam tim penginjilan di situ, kalau saudara nggak bisa bercerita tentang hidupmu, berarti tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Tapi kalau ada yang berubah dalam hidupmu, untuk diceritakan, untuk disaksikan, itu akan menjadi suatu berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Ini kembali lagi dengan jam tangan. Oh iya ya, kemarin itu saya pakai jam tangan di tangan kiri, sekarang tangan kanan. Memang rasanya terganggu. Itu minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Rasanya udah nggak apa-apa itu nggak pakai tangan kanan di tangan kanan, jam tangan. Bisa bercerita. Kemarin di tangan kiri, ya nggak apa-apa. Sekarang dipindah lagi tangan kiri. Kalau sudah tangan kanan di tangan kiri, sudah selesai 40 hari. Rasanya juga nggak enak lagi, terus dicoba lagi. Dan akan menjadi terbiasa, saudara. Dan akan menjadi satu perubahan. Cuma gitu. Tapi yang namanya kekristenan, kehidupan yang alami dengan Tuhan itu nggak akan habis-habis untuk diceritakan. Haleluya. Saudara pernah mengalami mujizat nggak? Saudara pernah mengalami mujizat? Ada. Mujizat apa? Mujizat saudara. Saudara yang tadinya tidak diselamatkan, saudara diselamatkan itu mujizat. Amin. Karena keselamatan, memang keselamatannya belum nyata. Saudara dijamin. Gak ada satupun yang ada di dunia ini yang menjamin keselamatan kecuali Yesus. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus loh saudara menjamin keselamatan. Hidupmu yang akan datang pasti akan selamat. Karena memang kehidupan yang akan datang itu yang lebih panjang daripada kehidupan yang sekarang di dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu sekarang? Kalau berbicara tentang kehidupan, Tuhan mengubahkan hidupmu.
Tuhan mengubahkan hidup saya, Tuhan mengubahkan hidup saudara, itu yang bisa saudara bagikan. Hanya sesederhana itulah yang bisa mengubahkan orang lain juga. Ketika Tuhan mengubahkan hidupmu, akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara diberkati dan orang lain akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu memang impartasi itu berdampak, saudara. Coba buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Katakan taat. Haleluya. Karena itu tetaplah pekerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Enggak di gereja saja, keluar dari gereja. Enggak ada Rasul Paulus. Nah, ketika ada Rasul Paulus, enggak ada Rasul Paulus pun juga. Ketika ada Yesus, enggak ada Yesus pun. Mereka bergerak bersama-sama. Dan pekerjaan Tuhan memang bermultiplikasi berlipat kali ganda ketika mereka ditinggalkan. Mereka bisa bergerak leluasa untuk memberitakan kabar sukacita. Beribu-ribu orang ketika Yesus terangkat ke surga. Petrus sekali khotbah, orang 3.000 langsung ngumpul gitu. Di Serambi Salomo. Mengabarkan kabar sukacita itu. Singkat tapi penuh dengan mujizat hari itu. Itu ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya dan dia mempercayakan kuasanya itu kepada murid-muridnya. Sama ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara menerima kuasa itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara menerima kuasa itu. Jadi saudara jangan membatasi, mana bisa, siapa orang yang bisa aku beritakan. Coba saudara, ini berbicara tentang kehidupan, tadi saya ulang lagi, tentang kehidupan. Kalau hidupmu sudah menjadi berkat, kehadiranmu menjadi satu hal yang diharapkan di lingkungan kerjamu, di lingkungan keluargamu, dimanapun kau berada, itu sudah menjadi berkat. Amin. Berarti firman itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, wow, kehadiran kita dinanti-nantikan. Rasanya ada sukacita, ada damai ketika kita ada di situ. Hanya diam mungkin saudara, hanya senyum-senyum aja. Saudara hanya mendengarkan. Teman saya kemarin sukacitanya begitu luar biasa, cerita sama saya. Dia mengenal satu komunitasnya memang di luar dari Tuhan, saudara. Tapi kesaksiannya, ketika teman saya hanya diam dan hanya tersenyum, saudara. Mereka rasanya kayak seperti ketenangan yang begitu luar biasa. Padahal satu komunitas itu mengalami masalah. Teman saya mendengarkan cerita tiba-tiba, loh Pak kok guyu kan mau nengeng. Dan ternyata di balik senyumnya itu dia sekali ngomong des gitu saudara. Mereka rasanya menemukan jalan keluar gitu. Yang tadinya itu rasanya buntu satu masalah dalam komunitas itu. Nah, komunitasnya memang bukan komunitas, ya tadi sudah saya katakan, komunitas lain, komunitas ya namanya kumpulan ya seperti kumpulan kak saya punya kumpulan sepeda, ada teman saya kumpulan off-road, trail dan seterusnya. Jadi tiba-tiba ngomong seperti itu dan hanya satu kali ngomong sudah menjadi jawaban bagi mereka. Itu suatu kesaksian ya. Dan benar kehadirannya bagi teman-temannya, bagi teman-temannya itu satu hal yang benar-benar diharapkan bagi teman-temannya. Sekali ngomong pasti jadi berkat. Sekali ngomong pasti menjadi jawaban. Itu saudara. Gak perlu kita banyak bicara. Tapi kalau hidup kita memang diubahkan oleh Tuhan, kehadiran kita, senyum kita sudah menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Katakan kehadiranku harus menjadi berkat. Dimanapun itu. Iya. Kalau kehadiranmu menjadi suatu musibah, wah,
Coba lihat kehadiranmu menjadi musibah. Katakan kanan kiri, kehadiranmu menjadi apa? Wah, menjadi musibah. Nah, kehadiran An menjadi musibah bagi mamahnya. Enggak ya? Maksudnya supaya pergi lagi ke Jakarta, kerja lagi gitu. Jangan gitu. Saudara, Tuhan percayakan di dalam hidup kita kuasa Roh Kudus yang sedang bergerak ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kemarin datang di hari Kamis, hari Rabunya kan di tempatnya Bu Suryo, Ibu Tumisah. Yang di hari Kamis sudah mempraktekkan cerita saya belum? Atau bukunya ditumpuk lagi? Dapat buku, wah, bukunya keren, meskipun desainnya sederhana tapi luar biasa, tumpuk aja. Sudah mempraktekkan bagaimana menyaksikan kisahku. Belum Pak, ya hanya kemarin tuh mempraktekannya di gereja itu. Coba saudara, makanya kemarin Kak Teo, mana Kak Teo? Hah? Beruntung dia nggak datang. Nanti bagiin sama tim multimedia. Kak Teo harus jadi adminnya dari tim TTI, di Timotius Inisiatif. Apa itu? Memuridkan apa? Menjadi murid dan memuridkan. Amin. Haleluya. Bagaimana Pak Yipta, sudah kesaksian lagi? Wantuke pisan gak yakin pisan gitu. Harus terus dibagikan terus. Ya itu caranya. Ya ketika Tuhan sudah percayakan ini waktunya, langsung aja sampein. Bukan nyampein firman, menyampaikan tentang hidup saudara. Yang ketika menerima Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu, apa yang terjadi di dalam hidupmu, itu aja dibagikan. Tuhan sudah menyiapkan mereka. Kalau gayanya Citris ini biasa, nggak apa-apa. Bikin masakan sing akeh ditumbuk-tumbuk tanggane, terus ini bumbunya apa lah? Disitulah dari bumbu itu bisa orang percaya sama Yesus. Oh, kayak malah tanggane. Sesuk gawe apa nek, Cik? Ora apa-apa gawe nek sing luwih akeh, ora apa-apa. Ambil cerita lagi. Cerita tentang wah luar biasa. Saya selama jadi istrinya Pak Agus tua. Enak rasanya. Terus kayak permaisuri lah jadi istrinya Pak Agus itu. Nah itu jadi kesaksian. Wah enak ya Citris ini tonggone maling ngono gitu. Orang melu jadi istrinya Pak Agus enggak, maksudnya kok enak jadi Citris gitu loh. Nah, yang seperti itu mungkin dari hal masakan itu bisa jadi cerita yang manis bagi tetangga-tetangganya. Amin. Haleluya. Yang lainnya ceritanya apa? Yang lainnya ceritanya ya sinetronnya apa sih enak tuh tentang ikatan cinta aku jadi. Kemarin kok lihat saya dengar anak saya ngomong waktu ada dari dapur gitu. Loh, masa ikatan cinta masih ada toh? Katanya sudah habis. Anak saya sudah begitu juga. Ngomongin sinetron, beda lagi saudara. Ngomongin tentang kehidupan. Ojo gibah, ojo ngomongin wong liya, hidup saudara. Haleluya. Bukan cerita-cerita yang baik-baik saudara, tapi bagaimana pengenalan akan Kristus yang saudara terima, menerima damai sejahtera dan sukacita, itu yang saudara bagikan. Mengawali hidup saudara. Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika pengurapan itu turun-temurun, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh imam-imam, itu akan terus turun-temurun. Anak-anaknya akan melihat, nggak usah diajarkan, nggak usah anaknya suruh mencatat, anak-anak itu melihat aja, daya tangkapnya begitu luar biasa. Makanya ada
ada kisah film dulu Children See, Children Do. Apa yang dikerjakan oleh anak, apa yang dilihat oleh anak itu yang dikerjakan oleh anak-anak. Jadi kalau kita mengajarkan ya dengan gaya hidup kita ini, nggak usah perlu dengan catatan-catatan saudara mendudukkan anak-anak saudara. Ayo ambil catatan. Kamu tidak boleh seperti kamu, malah gak melebu-melebu saudara. Wes di sekolah mumet ditambahin dengan bapak ibu emet tambah mumet pisan. Malah kan anaknya tidak betah di rumah, betahnya di luar. Lebih betah ngopi sama teman-temannya daripada sama papa mamanya. Kenek ya anak iki gitu. Bikin senyaman mungkin di rumah itu, bikin senyaman mungkin. Nggak usah hanya selalu kita pergi ngopi yang kemana aja, yang pokoknya yang buat kita tuh sukacita saudara, yang membuat anak itu damai saudara. Nanti waktunya main anak-anak itu ada batasnya sendiri. Mereka sendiri kebanyakan main di rumah, main di luar nggak enak udah. Dengan sekreatif mungkin, maksudnya dengan ajaran yang sehat. Bagaimana anak-anak ini dibekali dengan tanggung jawab, saudara. Saudara jangan pernah khawatir di luar sana anak-anak. Amin. Haleluya. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan belajar bertanggung jawab atas hidupnya dengan kebenaran yang ditanam oleh orang tuanya. Haleluya. Amin. Itulah fungsi kebenaran firman Tuhan. Pengurapan turun-temurun itu mengajarkan selalu baik pada orang-orang turun-temurun. Nenek moyang kita mengajarkan baik, ya terus turun-temurun apa yang saat ini kita kerjakan. Tapi dari keturunan itu ada yang nggak baik saudara. Makanya ada penelitian yang biasanya mengadakan penelitian ini, siapa namanya? Ya itulah pokoknya, lupa saya. Terus nekot baik gitu. Dari penelitian itu saudara, ada keturunan di sana, ya sampai akhirnya di Amerika ini menurunkan wakil presiden yang terbaik pada waktu itu. Nah, yang seterusnya, yang satunya itu nenek moyangnya jadi perampok. Jadi keturunannya itu nggak baik semuanya. Nah, dari situlah yang kita harus cermati, saudara. Dan itu kalau kita menjadi orang yang percaya, yakin hidup saudara sudah ditebus oleh Tuhan, darah Yesus, katakan darah Yesus membebaskan segala kutuk, betul nggak? Kutuk yang nggak baik, semua yang nggak baik itu dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara benar-benar menjadi satu gen darah Kristus. Hidup yang terus mau dimurnikan, hidup yang mau terus dikuduskan, hidup yang selalu mau dituntun dalam kebaikan Tuhan. Itulah fungsi darah Yesus. Darah Yesus, menghancurkan semua kutuk, ya kan gitu kan? Itulah darah Yesus. Dan dari keturunan-keturunan ini, ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka generasi ilahi itulah yang diturunkan dari benih saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka keturunan-keturunan saudara adalah keturunan-keturunan atau generasi-generasi ilahi. Haleluya. Saudara secara darah mungkin saudara tidak secara langsung, tapi oleh kuat kuasanya tadi, darah Yesus. Yesus ketika disalib itu tercurah darahnya, meleleh darahnya, menyatu ke tanah. Dan itulah fungsinya sekarang. Fungsi darah yang menyatu dengan tanah. Manusia terbuat dari debu tanah. Dan darah itu menyucikan, darah itu menguduskan. Dari keturunanmu akan dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Dari keturunanmu dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Tetap taat,
Apa yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan saat ini, kerjakanlah keselamatan itu. Itu sudah mendarah daging. Ayat terakhir, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Yakin bahwa pengurapan dari Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Haleluya. Sekali kita percaya kepada Tuhan, kita menggantungkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan mencurahkan kuasanya. Haleluya. Kita mengetahui sekarang dalam pengurapannya kita diberinya kuasa itu. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Darah anak domba yang tidak bercacat celah. Darah yang kudus, darah Yesus. Kita harus mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Darah Kristus itu mengalir dalam tubuh kita. Haleluya. Amin. Itu yang membasuh setiap dosa saudara, itu yang mengurapi saudara, itu yang mempengaruhi saudara supaya saudara selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Orang Kristen melakukan perbuatan baik, orang Kristen melakukan perbuatan yang jahat. Wow. Ngeri di situ saudara. Enggak ada di sini. Tapi kalau mereka orang yang mungkin mengakunya Kristen tapi perbuatannya jahat, kita yang tahu saudara, mari kita bersama-sama berdoa buat mereka, biar mereka disadarkan akan dosanya. Haleluya. Amin. Mereka yang belum mengerti itu saudara, doa saudara, mereka tidak mengerti apa yang telah mereka perbuat. Haleluya. Ampunilah mereka ya Tuhan. Bukan mengutuk mereka. Enggak ada kamusnya orang Kristen itu mengutuk orang lain, enggak ada kamusnya orang Kristen itu menghakimi orang lain, membenci orang lain. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu. Apa? Musuhmu. Punya musuh enggak? Punya musuh? Saya punya setan. Ya kan biar musuhnya wong setan gitu. Setannya ge kalah-kalah gitu. Saudara punya musuh? Kasihilah musuhmu. Kalau saudara ngomong tidak, saudara pejamkan mata hari ini, saudara akan diperlihatkan musuhmu itu. Ada yang punya musuh? Mulai tolah-toleh harus menang gitu. Mulai dingkluk yang tadi ini menatap saya. Mulai. Ada yang punya musuh? Halo? Oh, yang di atas angkat tangan. Punya musuh? Oh enggak. Ada yang punya musuh? Kalau saudara sungguh-sungguh sayang datang pada Tuhan, saudara sungguh-sungguh datang pada Tuhan, saudara dalam penyembahanmu, saudara akan dipertemukan dengan musuhmu itu. Dan Tuhan mengajak untuk mengasihi dia. Haleluya. Haleluya. Mau mengasihi musuhmu? Loh, ya kan? Mang jari ini gak duwe musuh. Saiki ditanya mau mengasihi musuhmu, amin. Piye bingung ini. Ini sudah ayat yang terakhir loh ini saudara. Malah dawone iki nggo. Mau mengasihi musuhmu? Loh, malah gak muni. Mau mengasihi musuhmu? Sungguh-sungguh saudara. Saudara ketika saudara datang kepada Tuhan hari ini, saudara akan dipertemukan. Itu yang saya lakukan saudara. Ketika saya disakiti rasanya hancur itu, waduh. Jadi sak bubur-bubur gak kena lek bubur sama nyatune hancur. Jadi hancurnya bubrah kabeh gitu. Tapi ketika datang pada Tuhan, Tuhan melihatkan di situ loh. Berkali-kali ketika saya mau pejamkan mata, saya diperlihatkan, saya melek lagi saudara. Nggak jadi kan? Dipejamkan lagi. Akhirnya saya berlutut di sini. Harus saya bisa menyerahkan hidup saya. Tuhan ampuni saya nggak bisa mengampuni. Hari itu juga saya mengampuni. Hari itu orangnya didatangkan oleh Tuhan. Mau gimana saudara? Mau nggak mengampuni? Ya sudah. Dari wajahnya waktu berdoa, peluk dia. Dia caranya meluk itu. Rasanya udah sakit hati.
Bagaimana caranya memeluk? Rasanya sudah seperti hancur malah. Tapi ketika saya mulai memeluk, benar saya mempraktekkan di situ, mengimajinasikan saya memeluknya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengampuni dia, amin. Beberapa waktu kemudian dia dikirim Tuhan datang ke sini. Terus dia gitu. Ya harus dipeluk, berdoa bersama-sama, mengampuni, saling mengampuni. Ya seperti itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau mengubahkan hidup saudara menjadi yang baik. Katakan saya mau jadi yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tetap datang pada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikannya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku, lebih dari siapapun. Dari isi hatiku, tak
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami, Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan rawali, mengatasi segala pencobaan. Oh Bapa Surya baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Ajar kami mengerti bahasa-Mu ya Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya ya Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus yang kami yakini, kuasa yang tidak terbatas untuk selalu memimpin kami dalam kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, beserta kabinet Indonesia Maju, dan pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Bersinergi mereka untuk membangun negeri ini bersama wakil-wakil rakyat. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Pimpinan-Mu ya, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Pemerintahan yang jujur, adil, dan bijaksana menjadi berkat bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Terkendalinya keamanan bangsa Indonesia. Otoritas dari TNI Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Penjaga keamanan sama satuan tugas Satpol PP Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Menjauhkan dari paham radikal, terorisme, pemberontakan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Pelaksanaan vaksin juga Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terlaksana dengan baik
menyebar adil dan merata ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati bangsa kami, menjauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Tuhan memberkati bangsa kami yang mengalami bencana alamnya Tuhan Yesus, banjir, longsor, apapun yang mereka alami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan yang mereka butuhkan. Tuhan, mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejahtera kota, sejahtera bangsa, sejahtera kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, anak-anakmu yang mengalami sakit, kami berdoa buat Bu Eti. Kami yakin Tuhan Yesus, Bu Eti, Tuhan sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Yesus. Seperti sedia kala, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Pak Darmianto, Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Siapapun saat ini yang mengalami sakit, Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang memiliki beban permasalahan kehidupan mereka, dalam perekonomian mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, lebih hari lebih setia mengiring Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa seperti Tuhan percayakan, dan mereka bertanggung jawab seperti apa yang saat ini menerima kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan melakukan dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan mengalir untuk mewartakan kabar sukacita bagi semua makhluk di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Anak-anakmu akan memberikan persembahan mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan mereka yang memberikan persembahannya. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan sesuai dengan janji firman. Tuhan memberkati anak-anakmu yang mengembalikan yaitu milikmu persepuluhan. Tuhan memberkati, Engkau berjanji menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau berjanji memberikan perlindungan dalam setiap kehidupan rumah tangga dan usahanya, dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati. Sebentar kami juga akan pulang dari tempat ini. Tuhan Yesus sertai kami dalam perjalanan, dalam iring-iringan perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing, dengan membawa damai sejahtera dan sukacita itu yang menyertai, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, dan dengan kasih setianya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Mungkin ada tim multimedia atau dari Ibu Nyoyok yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri dan Training Center diadakan setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat secara on-site di gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat, doa puasa di gereja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming.
Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada saudari. Demikian Arta Gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, shalom. Saya akan membacakan jadwal penata layanan untuk minggu depan. Untuk ibadah pasutri dan training center akan dilayani oleh keluarga Bapak Eko. Dan untuk ibadah raya hari Minggu, WL akan dilayani oleh Bapak Yefta dan Ibu Yolanda, singer Saudari April dan Saudara Riko. Untuk penyambut jemaat keluarga Bapak Haryono, untuk petugas tamborin Saudari Vinci, Talia, dan Yemima. Berikut laporan dari kas multimedia, dana kas yang masuk pada bulan Juni sebesar 50.000 bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membantu mengisi persembahan kas untuk multimedia, mungkin bisa menghubungi dari tim multimedia. Berikutnya saya persilakan Ibu Rini untuk menyampaikan laporannya. Shalom. Sebelum kita membicarakan masalah monitor LCD yang tidak rusak, sudah tidak bisa dipakai Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya melaporkan dulu laporan keuangan yang kemarin terakhir saya melaporkan saldo bulan Januari. Ini laporan keuangan saldo bulan Februari sampai dengan Mei Bapak Ibu. Saya global, nanti kalau mau dicek bisa ada semuanya. Saldo bulan Januari sebanyak Rp1.705.000. Pemasukan bulan Februari 849.000. Diambil untuk listrik dan air 750.000, jadi sisa 99.000. Pemasukan bulan Maret 1.196. Kemudian diambil untuk listrik dan air 750, jadi sisa 446.000. Untuk bulan April masuk 1.621.000. Diambil juga untuk listrik dan air 750.000, jadi sisa 871.000. Untuk bulan Mei masuk 1.882.000. Diambil untuk listrik dan air 750.000, jadi sisa 1.132.000. Total pemasukan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei yang sisa tadi itu 4.253.000. Kemudian diambil untuk konsumsi Paskah dan juga konsumsi hari Pentakosta kenaikan masih kemarin 1.518.000. Jadi sisa kas sampai dengan awal bulan Juni 2.735.000. Sebelum saya membicarakan masalah LCD ini, ada sisa kemarin waktu tahun 2021 nih Pak Ibu. Pak Ruti ngasih ke saya uang nasi murah itu sebanyak 1 juta. Dan beliau berpesan ini bisa digunakan untuk hal-hal pengeluaran yang kecil. Tapi selama itu masih bisa saya pending, itu memang saya utuhkan Bapak Ibu, karena kita tidak tahu ya kalau ada pengeluaran-pengeluaran mendadak seperti saat sekarang ini. Dan juga masih ada sisa dana Natal yang kemarin itu 2.372.000. Jadi sisa yang tidak diapa-apakan itu, yang tidak buat operasional itu ada 3.372.000. Dan plus sisa yang tadi saldonya kas 2.735. Jadi ada sekitaran 6 juta. Ini masalah LCD ini saya kemarin sudah berbicara minta izin sama Pak Rudi, yang uang nasi murah itu gimana kalau dimasukkan, dan nanti sisanya kemarin itu saya kira ini 32 in, ternyata 42. Saya sudah tanya-tanya itu kalau 32 in yang tidak TV Bapak Ibu, yang monitor aja. Kalau saya kira kita butuhnya monitor ya, karena nggak nonton TV.
Nah itu sekitar 3.250.000 itu LG mereka. Ternyata kemarin Pak Ludi bilang itu 42. Mohon maaf saya kurang tahu, yang jelas mesti ya harganya di atasnya itu. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu, kalau ada yang terbeban, ada yang bisa kita kumpulkan bersama-sama. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan miliknya Pak Rudi, juga bukan milik saya, tapi milik kita semua. Dan kalau milik kita semua, kalau ada yang rusak, kalau kita tanggung bersama-sama itu pasti lebih ringan. Nanti minta tolong kalau misalkan sudah ada itu bisa pakai uang ini dulu, yang sisa Natal ini, dan beberapa uang kas. Sebenarnya uang kas ini saya tidak berani ngomong Bapak Ibu, karena kalau ada hal-hal yang urgent kayak gitu kemarin, ya mohon maaf waktu hari Pentakosta kemarin itu saya kurang fokus mungkin ya, karena saya sama Bu Nur itu WA-an kok tidak ada apa-apa, namanya hari raya. Tidak tanya saya, Rabunya itu kan Kamis ya itu Pak Rudi, Rabunya itu saya dinas sampai malam, jadi saya tidak kepikiran sama sekali. Saya parkir tuh, kok ada petugas keamanan di sini, waduh kok tidak ada apa-apa, itu rasanya kan ya tidak enak ya Bapak Ibu, karena mereka sudah repot-repot, memang tugas mereka, kita tidak memberi amplop berupa uang, cuman ya imbal baliknya kita kan ya nyugui selaku yang punya rumah, jadi tuan rumah itu kita harus memperlakukan tamu kita dengan baik lah. Itu kok puji Tuhan lagi kok Bu Nur itu ada beberapa kue yang masih bisa diberikan. Nah itu waktu Bu Nur ya saya, tidak apa-apa juga gimana Bu, ini adakannya apa, tidak apa-apa saya bilang gitu. Ya gimana Bapak Ibu, sebenarnya memang bukan masalah makanan ya, tapi kalau kita hari raya kita itu kayaknya gimana kalau kita nggak ada apa-apa gitu. Saya percaya kalau Bapak Ibu saudara berbuat itu, Tuhan itu sudah menggantikan lebih dahulu. Ini sedikit kesaksian dari saya, kemarin itu juga suami saya kan sudah purna, dia terima jati itu waktu mau berangkat ibadah di sini hari Kamis itu, awalnya tuh saya sudah tidak berpikir tentang perpuluhan itu, karena saya berpikirnya itu kan uang kita, gaji kita yang dipotong gitu. Waktu di jalan itu Pak Yo bilang sama saya, terus perpuluhan gitu. Loh, ya sudah perpuluhan dia bulan satu, enggak uang itu loh. Loh, ya enggak, itu kan uang kita yang dipotong kita loh. Yang kamu terima itu kan sebelumnya sudah dipotong, jadi yang kamu perpuluhkan itu yang kamu terima toh, yang itu kan belum gitu. Saya sempat berpikir, manusiawi ya Bapak Ibu, kok wakeh men gitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi terus saya ngambil keputusan, ya dia bilang cuma sedikit bilangnya itu, aja main-main sama perpuluhan gitu toh. Tapi rasanya hati saya tuh kayak, saya tuh merasa Tuhan kok kayak gini ya saya kayak gitu. Di jalan tuh sambil nyetir tuh saya doa dalam hati terus. Sampai di sini tuh Bapak Ibu, waktu kita ibadah, waktu puji-pujian itu, nggak tahu kenapa saya tuh mau nyelen HP saya, terus saya iseng itu buka living saya, kok tak buka loh, kok ada tambahan saldo, saya bingung, saya kan harusnya itu ke ATM-nya Pak ya, bukan ke ATM saya gitu, saya bingung loh ya. Dan suami saya itu kalau nggak diajak ngomong agak keras itu kan nggak dengar lah, saya kan malu, soalnya di sini sudah ada beberapa bapak ibu yang di sini. Saya bilang sampai itu saya tidak percaya, sampai selesai ibadah saya lihat-lihatin terus sampai ada 5 kali kalau tidak salah Bapak Ibu. Tak jadi kita salah livingku apa gitu. Padahal saya cuma ngambil keputusan Tuhan, saya mau taat, saya mau memberi. Padahal kalau dipikir banyak kebutuhan saya, suami saya purna, 2 anak saya kembar itu masuk kuliah, tapi saya percaya kalau Tuhan itu pasti mencukupkan. Setelah di jalan itu Pak Yoyo tanya, "Mang ngomong apa toh?" gitu. Terus saya tunjukkan, "Iki lo lihatin toh, iki sapa duit sapa?" saya bilang gitu. Malah iki paling error atau gimana. Terus saya berhenti di ATM dekat rumah itu. Saya coba lihat turun, saya lihat, ya bener. Terus gak ngerti, nanti sampai beberapa hari saya lihat terus, saya cek terus. Saya bilang, Tuhan, saya enggak tahu, saya juga enggak mencuri, soalnya saya juga gaptek masalah kayak gitu-gitu. Saya enggak mencuri, enggak tahu ini cara Tuhan seperti apa. Saya serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Di situ saya percaya,
belum Bapak Ibu memberikan persembahan untuk LCD ini contohnya, Tuhan itu pasti sudah menambahkan berlipat kali ganda. Yakin saja, dan saya percaya ini pasti minggu depan atau minggu depannya lagi pasti sudah terpasang LCD yang baru. Bapak Ibu Saudara mau berbuat, saya yakin dan percaya Tuhan akan mengganti dengan berlipat kali ganda. Terima kasih. Haleluya. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, Tuhan, Tuhan.